Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan menangkap balam, jangan ditambat di tengah taman. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jemaah belum sarapan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-qailil ghurril muhajjalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama kita hormati Yang mulia Wali Nangro Aceh Darussalam, ataupun yang mewakili Bapak Wakil Gubernur Aceh beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bapak Kapolda, Panglima, Ibu Wali Kota beserta Bapak Wakil Wali Kota Banda Aceh, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya baca-baca di medsos, komen-komen, ada yang prihatin, ada yang sedih, ada yang ngejek pun ada juga, yang mencaci maki, yang sumpah serapah, semualah ada di medsos itu. Lalu saya pun mencoba mencari-cari kenapa musibah itu terjadi. Setelah saya cari-cari ayat Al-Quran, hadis Nabi, pendapat para ulama, pendapat orang-orang yang hebat, akhirnya saya rangkum ada 7 poin. Itulah yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama dari Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi di bumi ini, tsunami, gempa bumi, gunung meletus, banjir bandang. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, kanker, sakit jantung, diabetes, kolesterol. Ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah di bumi, wala fi anfusikum, yang terjadi pada diri kamu, illa fi kitabin, semua sudah tertulis di kitab. Di kitab itu maksudnya di Lauhil Mahfuz. Papan tempat tulisan takdir itu namanya lauh, karena dia dijaga oleh malaikat, namanya mahfuz, lauh mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami mewujudkannya di alam nyata, sudah ada tulisan di Lauhil Mahfuz yang kita sebut dengan tulisan takdir. Itu dalam hadis, dalam ayat Quran. Penjelasannya ada dalam hadis. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir. Khamsin alfasanah, 50.000 tahun. Qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, 50.000 tahun Allah sudah menetapkan di Lauhil Mahfuz bahwa tsunami itu terjadi, bahwa banjir bandang itu terjadi. Tidak ada kaitannya dengan dosa, tidak ada hubungannya dengan apapun. Memang sudah ketetapan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak prerogatif Allah, kita tidak bisa mengelak, kita tidak bisa membantah. Memang sudah dipastikan pasti terjadi. Rencana kita mungkin tak terjadi, tapi rencana Allah pasti terjadi. Itu makanya rukun iman kita 6. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri
wa bil qadari khairihi wasyarrihi. Jangan tambah lagi. Sekarang banyak orang ditambahnya pula rukun iman ini macam-macam lagi. Antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wasyarrihi wa bi dokter spesialis dan lain-lain. Saya masih ke dokter, saya masih berobat, saya masih ke rumah sakit, tapi segala yang terjadi itu adalah memang sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Inilah jawaban yang paling enak. Apapun yang terjadi, takdir. Oh, nggak bisa begitu Pak Ustadz. Masa hutan yang dipotong, pokok kayu yang ditumbang, terjadi longsor, kok itu takdir? Sabar dulu, ini kan baru satu. Ini masih panjang ini baru satu, 7 yang mau aku sampaikan. Nah itu makanya kalau dengar ceramah itu jangan dipotong-potong. Saya tahu ceramah saya yang ini akan dipotong ini. Yang suka memotong hutan itu, dipotongnya juga ceramah saya ini. Ketika dia dikomplain orang, gara-gara kau memotong hutan lah ini terjadi. Itu sudah takdir Allah. Ini ceramah Ustaz Somad katanya. Jadi rupanya memang tukang potong ini, inilah bahayanya kalau cita-cita dulu tukang sunat. Akhirnya rencana mau masuk fakultas kedokteran, nggak lulus. Masuk fakultas ekonomi, nah itulah. APBD disunat. Buka perusahaan potong kayu disunat. Nah itu semua disunat. Nah, jadi memang yang pertama ini bahwa takdir. Itu di tengah laut itu kan ada lempengan tanah. Jadi rupanya tanah ini berlapis-lapis. Jadi lapisan yang paling atas itu lempengan ada sambungannya. Macam karpet masjid raya ini ada sambungannya. Pas sambungannya itu di tengah di atas Pulau Sumatera di Laut Aceh itu. Jadi ketika sambungannya itu bergeser, terjadi gempa. Lalu ketika terjadi gempa di tengah laut sana, airnya itu menyusut karena bergerak dia menyusut, habis itu naik ke atas. Air yang naik dari laut ke atas itu bahasa Jepangnya tsunami, pakai huruf tsa, tsunami. Dari laut maka menyusut dia dulu, menyusut, naik lagi dia ke atas. Itulah dia tsunami. Tapi orang Aceh sebelum orang Jepang ngasih nama itu, dia sudah ngasih nama duluan. Makanya ada di dalam kapal itu. Apa namanya? Smong. Makanya kalau kita mau pakai bahasa kita, jangan sebut tsunami, smong. Jadi kenapa sebagian masyarakat Aceh selamat? Ya karena takdir. Kan pembahasan kita yang pertama ini takdir. Semua sudah takdir. Bagaimana cara membedakannya? Nah, ini cara membedakannya. Kita tidak bisa mengelak. Ada yang bisa kita pilih dan ada yang tak bisa kita pilih. Saya mau bicara di bawah atau bicara di atas. Itu bisa memilih atau tak bisa memilih? Kalau Tuan pergi ke Belawan, jangan lupa membeli kikir. Memang kalau belum sarapan susah kita berpikir. Saya ceramahnya di bawah atau di atas, itu bisa memilih atau tak bisa memilih? Bisa. Saya tadi mau di bawah, tapi kata Pak Wagub, Ustaz Somad di atas. Semua orang mau nengok Ustaz, kata beliau. Kalau Pak Wagub, semua orang memang sudah menengok beliau, tinggal mengajukan proposal aja lagi. Jadi tentang masalah saya mau di bawah atau di atas itu pilihan. Tapi ada yang tidak bisa memilih. Memang sudah ketetapan Allah. Ini takdir yang nggak bisa memilih. Menjadi orang Sumatera, menjadi orang Aceh, itu bisa milih atau enggak? Nggak bisa milih.
40 hari dalam kandungan dalam bentuk air, 40 hari dalam kandungan dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk kandungan dalam bentuk daging, 40, 120 hari. Umur 120 hari datang malaikat. Malaikat tidak pernah membawa kertas mau bertanya, "Kau mau jadi apa?" A. Arab, A. Aceh, B. Batak, C. Cina. Enggak ada. Maka kita tidak boleh mengejek orang karena sukunya. Karena suku bukan pilihan, tapi itu dipilihkan. Nah, ini, saya tidak mau ceramah saya ini nanti dibelokkan. Saya nggak mau orang yang disekolahkan pulang-pulang ke kampung tiba-tiba judul lagunya pulang-pulang berbadan dua. Mohon maaf, tidak layak, tidak sopan. Tiba-tiba ditanya sama bapaknya, "Kenapa kau kukuliahkan, kukirim duit, kubelikan kos-kosan, kubelikan motor, kenapa bisa terjadi?" Dijawabnya dengan ringan, kata Ustaz Somad, "Ini takdir ya." Nanti Pak polisi menangkap, "Kenapa kau mencuri?" "Sudah ketetapan Allah." Padahal ini bisa memilih, tapi tsunami datang itu tidak bisa dipilih, memang sudah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bisa berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa Ustaz dari tadi matanya menengok ke sana? Saya nengok jam terus. Itu penempatan jam di situ memang sudah bagus. Itu untuk khotib. Khotib memang katanya ke situ. Karena tertulis di sini ceramah tak boleh lebih dari 15 menit. Jadi sinkron di antara yang di sini dengan di situ. Saya terus terang Masjid Baitur Rahman ini, dulu waktu kita kecil-kecil di kampung, yang digambar orang di dinding rumah-rumah itu, Masjid Baitur Rahman ini adalah masjid ikon. Carilah di rumah-rumah orang tua-tua zaman dulu. Itu lukisan, gambar, kalender. Itu Masjid Baitur Rahman ini karena ikonik, ikon. Saya pergi ke Jakarta, dari Jakarta ke Yogyakarta, dari Yogyakarta naik mobil ke rumah Ustadz Salim Afillah. Sampai di rumahnya, di dinding kamar rumah emak beliau itu ada gambar sulaman benang. Saya tengok, Allah. Nanti kalau Bapak Ibu panjang umur ke Jogja singgah ke rumah Ustadz Salim, ke rumah emak beliau, di dinding rumahnya itu gambar sulaman Masjid Baitur Rahman. Jadi kalau saya ditanya, di antara semua masjid di Indonesia ini, masjid manalah yang Ustadz paling ingin ceramah? Masjid Baitur Rahman ini. Dan hari inilah baru sampai kemarin. Hari inilah baru saya sampai kemarin. Dan saya orangnya memang nggak pernah minta, nggak pernah saya request ke Ustadz Nazar sama Ustadz Riza yang mengurus jadwal, tolonglah jadwalkan aku Baitur Rahman, nggak pernah. Saya kan jaga harga diri saya juga. Di hari ini tercapai cita-cita saya, bisa saya berdiri di Masjid Baitur Rahman yang dari kecil saya tengok gambarnya ditulis di dinding. Andai saya mati sebelum ini, mungkin penasaran ruh saya. Tapi sesudah ini, tapi jangan pula bilang sesudah ini Ustaz mau mati-matilah. Andailah mak saya masih hidup, bisa saya bercerita ke dia, "Mak, aku udah ceramah di Masjid Baitur Rahman yang gambarnya di kalender rumah kita dulu." Tapi insya Allah walaupun beliau sudah meninggal, beliau melihat amal saya hari ini, dan beliau sebagai ibu yang melahirkan saya bangga saya sudah di Masjid Baitur Rahman ini insya Allah. Kalau mau foto sering di luar, tapi ceramah baru. Yang kedua adalah zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terlihat nyata kerusakan fil barri di daratan, wal bahri di lautan, bima kasabat aydin nas, akibat perbuatan tangan manusia. Ini baru masuk yang tukang potong hutan tadi. Ini ada dia. Ini kalau dia ada hadir pengajian ini, inilah yang didengarnya nomor 1. Habis itu permisi deh ke toilet dulu ya, kencing. Ini kayaknya aku kena ini katanya nomor 2.
Zaharal fasad, sudah ternampak kerusakan fil barri, daratan dulu. Karena memang yang pertama dirusak manusia ini daratan. Sudah habis daratan, tak ada lagi yang bisa dirusak. Wal bahri, baru dia pergi ke lautan. Bayangkan, apa namanya yang mirip kura-kura itu? Saya ingat, cuman mau ngetes jamaah nih, masih sadar atau enggak? Penyu kan? Penyu itu makanannya ubur-ubur. Penyu itu mau makan ubur-ubur dari jauh, udah menetes air liur penyu itu mau makan, udah dibacanya doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, kata penyu. Begitu ditelannya, rupanya sampah plastik. Bayangkan kecewanya penyu itu kena prank. Antara ubur-ubur dengan sampah plastik, siapa yang membuang sampah plastik ini? Maka buanglah sampah pada tempatnya. Ada Profesor Dr. Junaidi namanya, sahabat saya. Dia kebetulan pergi ke tengah laut sama bule. Bule itu perempuan, kalau laki-laki Pak Le. Sama bule. Bule dari Jerman. Sampai di tengah laut, bule itu makan jeruk. Dimakannya jeruk, kulitnya dikantonginya. Dikantonginya kulitnya. Profesor Junaidi ini heran, kenapa bule ini mengantongi jeruk? Cuman dia nggak nanya, diam aja. Sesudah kapal itu pulang ke pantai, barulah kulit jeruk itu dibuangnya ke tong sampah. Orang kita sengaja membawa tong sampah itu ke laut untuk membuang sampah ke tengah laut sana. Jadi kerusakan di laut, di bumi